Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan membahas tentang review praktikum parasitologi ikan yang merupakan tugas akhir dari praktikum parasitologi ikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Silvanda Arianto, NIM 141811133016, kelas A Aquakultur. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang pendahuluan parasit, parasit protozoa, parasit helminthes, parasit crustacea. Penyakit merupakan salah satu kendala utama dalam keberhasilan suatu usaha budidaya perairan. Timbulnya penyakit adalah suatu proses yang dinamis dan merupakan interaksi antara inang host dengan jasad penyakit patogen dan dengan lingkungan. Penyebab penyakit infeksius salah satunya adalah parasit. Parasit dibedakan menjadi dua, yaitu ektoparasit dan endoparasit. Infeksi parasit menimbulkan kerugian pada inang definitif, antara lain menghambat pertumbuhan karena adanya persaingan makanan antara parasit dan inang definitif. Apakah itu parasit? Parasit adalah organisme yang hidup di dalam tubuh organisme lain yang lebih besar dan berasal dari spesies yang berbeda host. Parasit hidup merugikan inang yang ditumpanginya. Parasit merupakan organisme yang hidup dan menghisap makanan dari organisme yang ditempelinya. Parasit juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu endoparasit yang hinggap di dalam tubuh organisme inangnya dan ektoparasit yang hinggap di luar tubuh organisme inangnya. Kedua jenis parasit tersebut dapat ditemukan pada biota akuatik, baik di dalam organ maupun pada kulit dan isang dari biota tersebut. Parasit protozoa. Parasit protozoa merupakan jasad mikroskopik terdiri dari satu sel membran dan pembelahannya dilakukan secara aseksual. Protozoa banyak ditemukan sebagai parasit ikan. Mengingat banyak jenis protozoa pada ikan atau udang, maka hanya dapat diberikan contoh protozoa yang dianggap penting dan dapat mewakili masing-masing kelompok protozoa. Contoh dari parasit protozoa. Yang pertama ada Trichodina sp, Ichthyopterius multifilis, Cryptocaryon irritas, Trypanosoma evansi, Myxobolus sp, Entamoeba histolytica, Zootanium sp, Epithelis sp, Vorticella sp, Costianecatrix, Cryptobia sp, Hexamita sp, dan Eimeria sp. Nah, beberapa spesies tersebut merupakan parasit protozoa pada ikan. Parasit helminthes. Habitat cacing endoparasit berada di dalam organ ikan atau rongga perut. Cacing endoparasit ada yang bersifat zoonosis. Zoonosis merupakan penyakit atau infeksi yang ditularkan secara alamiah antara hewan avertebrata dan vertebrata dengan manusia maupun sebaliknya. Contoh dari parasit helminthes yaitu Radiorhynchus vitis, Echinorhynchus salmonis, Pilobothrium squali, Dipilobathrium latum. Yang ketiga yaitu parasit crustacea. Parasit crustacea
memiliki sasaran yaitu kepiting bakau Scyllacerata dan udang faname Lithopeneus fanamei terdapat terhadap serangan ektoparasit. Contoh dari parasit krustasea: Argulus japonicus, Argulus indicus, Lirnaea cyprinaceae, Lirnaea polymorpha, Ergacillus calicus, Octolasmi anguallata, Cimotoa exigua. Nah, pada parasit krustasea dapat menyerang jenis protozoan dan krustasea pada kepiting bakau dan udang faname. Dapat disimpulkan, kepiting bakau sangat rentan terhadap serangan ektoparasit dibandingkan udang faname, di mana bagian yang sering terserang yaitu insang dan permukaan tubuh. Sehingga masyarakat mengonsumsi makanan seafood diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam pengolahan komoditas perikanan sebelum dikonsumsi. Pada parasit Octolasmi anguallata memiliki bentuk seperti kecambah, mampu melekat erat pada inang karena memiliki alat pelekat dan sering ditemukan di kepiting bakau. Masyarakat sebagai konsumen tidak perlu khawatir dengan adanya parasit-parasit itu karena tidak bersifat zoonis. Namun, adanya serangan ektoparasit dapat menimbulkan kerugian dari segi ekonomi karena sifat parasit yang memanfaatkan inang sebagai sumber makanan serta berkurangnya nilai estetika dari biota akuatik yang terinfestasi parasit. Pada organisme parasit ini memiliki siklus hidup dan morfologi yang berbeda-beda menurut spesiesnya. Sekian dari review praktikum parasitologi ikan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.